Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Dadung Teluh. Untuk kali ini saya akan berbagi tentang cara merawat sapi yang benar agar pertumbuhan dari postur badan mudah mengembang, berprospek tinggi, tebal dan berisi. Seperti di kesempatan kali ini, saya berada di kandang sederhana. Ada dua jenis di bagian depan dengan prospek sangat istimewa. Dan buat kalangan pemula, supaya hasil perawatan seperti di kandang sini, nanti saya akan perlihatkan dari jenis comborannya. Saya perlihatkan dulu dari prospek bodi badan dari jenis yang pertama, yaitu dari limusin dengan dugul tanpa tanduk. Bodinya seperti ini, bagian leher ini sangat dominan sekali. Tulangan kaki juga tegak, ke bagian bokongnya juga lebih istimewa. Nih ada dua. Ini masih perkembangan, jadinya belum terlalu kelihatan sempurna. Untuk usianya sendiri kurang lebih sudah menginjak. Oke teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan jenis pakan yang andalan digunakan kandang tadi, yang hasilnya sendiri untuk sapinya dari prospek bodi bokong, bodi paha, bodi kerangka badan, sampai ke bagian depan itu sangat kelihatan istimewa. Itu berkat menerapkan bahan-bahan di bagian depan saya ini. Ada kurang lebih 4 bahan, dan yang saya jelaskan satu persatu dari bahan yang saya pegang ini. Dan untuk bahan yang saya pegang ini, kenapa saya pindah di tempat wadah kecil, biar mudah, biar enak saya jelaskan. Untuk manfaatnya ini bisa mengembangkan bodi badan, yaitu membuat badan itu lebih jumbo, lebih gemblok, dan tentunya mempercepat postur bodi badan. Biaya lebih ekonomis dari bahan yang pertama, yaitu mulai persak dengan berat 5 kilo itu 10.000. Memanfaatkan dari limbah ampas kedelai, atau lebih tepatnya dari ampas tahu non fermentasi. Seharusnya saya perlihatkan lebih sempurna, cuma tempatnya agak jauh dari sini karena berat juga. Saya perlihatkan secara cuplikan saja bos, yaitu dari ampas tahu non fermentasi. Sedangkan untuk bahan yang kedua sendiri, ini di bagian wadah ini, wadah plastik berwarna ungu. Manfaatnya sendiri ini sangat banyak, bisa sebagai pakan kelas pedetan saat lepas sapi, pedotan. Itu bisa mempercepat perkembangan anti kecentet ataupun anti kurus. Yang kedua, ini bisa menggemukkan lebih singkat. Kandungan gizi, nutrisi, dan protein itu tersedia dalam bahan yang kedua. Biayanya sendiri kalau buat teman-teman pengen meniru ataupun pengen mencoba, per kilo eceran mulai 8.000 sampai 10.000. Sedangkan untuk persaknya di atas 200, sekitar 270.000. Atau lebih tepatnya dari bahan yang kedua, memanfaatkan dari konsentrat polar gandum. Kemasannya tidak saya perlihatkan, biar singkat saya jelaskan dari bahan-bahan untuk di kesempatan kali ini. Pastinya teman-teman sudah mengenal dari kemasannya. Kalau mau beli itu cap angsa polar gandum dari bahan yang kedua, bisa menggemukkan lebih singkat, meningkatkan ADG ataupun bobot. Kemudian untuk bahan yang ketiga, ini di bagian wadah toples kecil yang berwarna silver kehitaman. Di sini ataupun di kandang tadi menggunakan metode vitamin modern.
Untuk vitamin ini fungsinya sangat banyak sekali. Salah satunya bisa mempercepat pertumbuhan, menguatkan otot tulangan kaki, mengurangi stres, mengurangi kelelahan juga saat sapimu dari perjalanan jauh ataupun belinya dari pasar. Ngos-ngosan, napasnya terlalu tersenggak-senggak. Supaya normal kembali kualitas otot tulangan kaki ataupun kerangkanya seperti sapi tadi, bisa menggunakan dari mineral MH ataupun mineral hitam. Untuk biaya harga kalau pengen mencoba juga itu ekonomis, 22.000 per kilo di kemasan. Untuk kemasannya ini tidak ada, sudah dibuang. Saya jelaskan dari jenisnya saja beserta harganya kalau belum naik. Harga standar biasa harganya sekitar 21 sampai 30.000. Untuk bahan yang terakhir sendiri, manfaatnya ini bisa memadatkan daging. Cocok untuk tahap sapi-sapi pedaging, sapi kurban ataupun untuk pakan-pakan harian dengan biaya lebih murah lagi ataupun lebih hemat dari 3 bahan yang sudah saya jelaskan dari jenisnya. Bahan yang terakhir menggunakan dari bahan alternatif yang tentunya memanfaatkan dari biji kulit yang sudah dikupas ataupun sudah dipisah dari biji buahnya. Lebih tepatnya dari bekatul ataupun dedak padi. Di bagian depan saya ini ataupun belakang ini, samping-sampingnya adalah salah satu bahan dari yang terakhir, yaitu bekatul. Biayanya sendiri itu bervariasi, mulai 1.300 sampai 1.500, bahkan ada yang lebih, tergantung dari kualitas. Kualitas kasar itu lebih ekonomis, kualitas halus harga lebih mahal ataupun maksimal. Sedangkan untuk tahap perawatan supaya perkembangan kedepannya lebih mengembang ataupun lebih sehat, saya perlihatkan ke kandang lagi. Oke teman-teman, lanjut untuk tahap perawatan. Kali ini kamera lebih agak saya lebarkan sedikit biar lebih sempurna, untuk kualitas sapinya lebih kelihatan luas. Dan untuk cara perawatannya sendiri yang sering diterapkan para peternak, tidak asing lagi, pola kandang harus teratur, bersih, terutama dari bagian lantai kalau bisa kita bersihkan, kita semprot, kita bersihkan dari kohenya ataupun letongnya. Kemudian balik ke bagian kesehatan sapinya, itu juga perlu. Seperti di bagian depan ini kelihatan jarang dimandikan. Ini sebagai contoh, kalau bisa teman-teman mempunyai sapi ya harus dimandikan secara teratur. Kemungkinan untuk di kandang sini nanti sore ataupun siang untuk dimandikan, karena untuk cuaca pagi kali ini masih redup, turun hujan. Jadinya kebanyakan peternak itu masih ragu-ragu untuk memandikan. Untuk memandikan sapi itu yang ideal, yang tepat ya cuaca cerah, panas itu bagus, karena mencegah supaya kualitas sapinya tidak kedinginan, tidak mengalami demam ataupun terlalu ekstrim untuk air yang kita mandikan. Selanjutnya sendiri pembersihan badan, yaitu memandikan, membersihkan dari jenis ya, kita campur obat yang bisa membasmi kutu, terutama gudikan penyakit kulit, itu kita bersihkan menggunakan penyakit ataupun menggunakan obat yang menurut teman-teman itu bisa membasmi. Yang saya pegang ini seperti bahan yang pertama, yaitu manfaatnya bisa membuat ini bos, saya perlihatkan, bokongnya itu lebih berisi, mengembang, nyemok nih ataupun bikin semok lebih istimewa, yaitu dari ampas tahu. Untuk bahan-bahannya sendiri yang digunakan di kandang tadi ataupun kandang sini, hasilnya seperti ini. Gemuknya itu yang pertama dari ampas tahu yang saya pegang ini, kedua dari bekatul, ketiga yang bisa menguatkan
postur tulangan kakinya itu dari jenis mineral hitam. Untuk vitamin banyak jenisnya, cuma yang ada diterapkan di sini itu dari MH. Dan untuk yang ketiga ataupun selanjutnya itu dari jenis polar gandum konsentrat, itu bisa mengembangkan, menggemukkan lebih singkat. Perawatan sudah saya perlihatkan sedikit cuplikan, pemasukannya sendiri itu bisa teman-teman atur sendiri. Seperti itu. Untuk vitamin dan pakan alternatif yang diterapkan di sini di bagian depan ada, Bos. Ini saya perlihatkan dikit. Ini dari sini kan kelihatan. Pakan alternatifnya itu di bagian depan terbuat dari rumput yang sudah dikeringkan. Itu fungsinya sebagai pakan pengganti hijauan maupun sebagai pakan harian dengan kombinasi non fermentasi ataupun dari jenis jerami kering. Seperti itu teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat, bisa memberikan informasi perawatan dan resep pakan yang bermanfaat buat teman-teman. Untuk kalkulasi harga satu persatu sudah saya jelaskan dari harga per bahannya. Untuk pemberian supaya hasilnya juga lebih istimewa ke depannya, kita takar lebih maksimal. Kalau harganya per harinya menghabiskan di bawah 30 ataupun 50, jadinya kita pikir sendiri dari jenis ampas tahunya 1 kilo biar lebih hemat, kemudian dari bekatulnya 2 kilo, kemudian dari jenis konsentrat seperti yang saya perlihatkan tadi 2 kilo, itu kita jumlah harga biaya pakannya per hari berapa, nanti akan menemukan omset yang kita akan targetkan. Untuk seperti itu untuk kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.